Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah menerima amal-amal kita. Karena ternyata yang penting bukan hanya sibuk beramal, tapi yang penting adalah amal kita diterima oleh Allah. Terbukti dalam riwayat yang sahih ada orang yang merasa berjuang di jalan Allah sampai wafat di medan perang, tapi di akhirat tetap diseret jadi ahli neraka. Artinya dia banyak beramal tapi tidak diterima. Juga yang menghafal Quran, yang belajar agama dan berdakwah, ada yang tidak diterima. Mengapa? Nah, jadi kesibukan kita tidak cukup hanya sibuk beramal, tetapi harus sangat sibuk berusaha agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal kematian kita nanti adalah amal soleh kita. Nah, berikut ini adalah cara mengetes tentang amal kita ini ikhlas atau tidak. Kan diterimanya amal itu dua syaratnya. Satu, niatnya benar lillahi ta'ala. Yang kedua, caranya juga benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Berikut ini adalah alat ukur tester apakah kita ini ikhlas atau tidak di dalam beramal. Satu, tester yang pertama adalah apakah kita punya amal yang rahasia tidak? Amalan yang tidak diketahui siapapun tapi hanya diketahui Allah. Sedekah yang rahasia. Tentu saja amalannya ini amalan yang ada contohnya. Kalau amalan fardu, sunnahnya orang lain tahu tidak apa-apa. Tapi seperti sedekah, apakah semua sedekah kita diketahui orang? Nah, harus ada yang sembunyi-sembunyinya. Apakah kita nolong orang tidak diumumkan? Karena ada kecenderungan kita sekarang ingin orang lain tahu amal kita. Tidak sepenuhnya salah, tapi harus ada yang rahasianya. Sholat sunnah di masjid ada yang dilihat orang, tapi apakah ada sholat yang sendirian yang betul-betul hanya ingin dilihat Allah? Baca Quran, kita didengar yang lain tidak apa-apa, tapi adakah yang kita zikir, munajat sendiri, baca Quran sendiri? Nah, ini tes pertama. Kalau tidak menemukan amal rahasia yang semuanya diketahui orang, nah kita harus mencurigai kepada diri kita sendiri. Kenapa kita hanya beramal untuk diketahui orang? Dua, testing yang kedua adalah ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak. Kalau ada orang cenderung bagus amal kita, tapi tidak ada orang cenderung tidak bagus, tidak berkualitas, berarti kita lebih condong karena adanya orang. Tes saja Pak. Kalau ada orang di sekitar kita, sholat kita jadi bagus tidak? Atau kalau ngimamin, kalau sedang jadi imam bagus, tapi kalau sholat sendiri sebagus waktu ngimamin atau tidak? Kalau ada orang rajin, tidak ada orang rajin tidak? Kalau ada atasan rajin, tidak ada atasan, bagaimana? Kita bisa cek tuh. Kalau ada orang, bagaimana kualitas amal kita? Kalau jadi bagus gara-gara ada orang, dan jadi tidak bagus ketika tidak ada orang, berarti kita karena orang. Itu yang kedua testernya. Ada dan tiadanya orang berefek tidak pada kualitas amal kita. Yang ketiga, tes amal itu adalah pujian. Rasa-rasakan. Kalau dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat,
dicaci patah semangat, yakin tuh kita karena pujian. Sekali lagi lihat ya, memang pujian itu enak. Tapi ketika tidak ada yang muji, manusia tidak muji, apakah kita jadi tidak semangat? Kalau kita dicaci, apakah patah semangat? Kalau itu yang terjadi, berarti memang kita berbuat untuk dipuji, makhluk. Makanya sakit hati. Harusnya bagaimana? Kalau orang yang ikhlas itu puji, caci, seperti ember jatuh saja, hanya getaran udara yang merambat ke telinga. Tidak bangga dengan dipuji, tidak terluka dengan dicaci, dan biasa saja kalau tidak ada yang muji. Karena orang-orang yang sibuk dengan pujian makhluk sangat memperhatikan tuh. Kalau tidak dipuji tidak semangat dia. Kalau dicaci sudah down saja, patah semangat. Berarti dia memang tidak mencari keridhaan